せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとYa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risa Yuliana. Saya berkuliah di IAIN Palangkaraya, Prodi Akuntansi Syariah. Nah, tujuan saya di sini membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester, yaitu matkul Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Ibu Ayu Azhara. Nah, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja simak video selanjutnya. Ya, pembahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai perekonomian Indonesia pasca pandemi. Outlook ekonomi adalah rangkuman kegiatan ekonomi pemerintah yang berisi rencana pemerintah dalam melaksanakan perekonomian serta rencana-rencana pembangunan pemerintah, serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah di tahun depan. Gelar investment grade bagi perekonomian Indonesia adalah perekonomian akan semakin maju. Hal ini karena pengaruh investment grade yang disandang oleh Indonesia, di mana gelar ini menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang layak untuk investasikan. Dengan demikian, para investor mengetahui hal apa saja yang dapat dilakukan pemerintah dengan perekonomian tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah akan mengarah kemana. Dengan mengetahui outlook ekonomi, maka para pengusaha dapat memprediksi bagaimana kelangsungan bisnisnya. Dilihat dari faktor sosial ekonomi yang terjadi di negara ini, terbesarnya tingkat inflasi, arus investasi, dan juga pengaruh perekonomian global terhadap perekonomian dalam negeri. Besarnya arus investasi yang masuk menandakan bahwa perekonomian negara tersebut sedang mengalami perkembangan. Tingginya tingkat investasi menunjukkan bahwa kepercayaan investor untuk menginvestasikan uangnya, bukti kepercayaan mereka pada kinerja pemerintah Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa krisis COVID-19 ini memerlukan upgraded policies atau kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana kebijakan pemutusan sebaran virus dikombinasikan dengan kebijakan ekonomi. Kecepatan pemulihan ekonomi tergantung kepada kombinasi kebijakan yang pas antara kebijakan keputusan sebaran virus dan kebijakan ekonomi yang maksimum. Selanjutnya yaitu outlook target. Dalam outlook target pembangunan yang sudah disusun oleh Bappenas, Menteri PPN sebutkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 akan meningkat sebesar 5,3%. Begitu pula tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang sempat digambarkan menurun pada Outlook 2020, maka akan terjadi perubahan di Outlook 2021. Outlook inilah menurut Menteri PPN yang kemudian menjadi rencana kerja pemerintah RKP tahun 2021. RKP tahun 2021 akan dilaksanakan dengan memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2021. Isi RKP ini mencakup 7 prioritas nasional yang merupakan 7 agenda pembangunan yang tertuang pada RPJMN 2020-2024. Ketujuh prioritas tersebut diantaranya merupakan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, meningkatkan sumber daya manusia, resolusi mental, memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas dan pelayanan publik. Dari Menteri BPPN.
Agar RKP 2021 dapat memberikan manfaat yang konkret untuk masyarakat dan perekonomian negara, Menteri PPN sampaikan proyek prioritas strategisnya dalam RPJMN 2020-2024 akan menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP. Menurut Menteri PPN terdapat 41 major proyek untuk pemulihan ekonomi yang dianggarkan sebesar 62,1 triliun dan mayor proyek lainnya. Major proyek yang menjadi fokus pemulihan ekonomi seperti pembangun 10 destinasi pariwisata prioritas, proyek 9 kawasan industri di luar Jawa, dan 31 smelter industri 4.0 di 5 subsektor prioritas. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, jaringan pelabuhan utama terpadu, integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional. Kemudian penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan yang ada di Indonesia. Pemulihan pasca COVID-19 ini, strategi di sini yang saya pilih yaitu strategi pemulihan ekonomi di dalam desa. Yang pertama yaitu ketahanan pangan yang meliputi intensifikasi, ekstensifikasi, dan sindikasi. Yang kedua yaitu tingkatkan revitalisasi usaha milik desa. Yang ketiga yaitu bangun digitalisasi ekonomi desa dengan e-commerce global seperti Tokopedia dan Shopee. Yang keempat yaitu padat karya tunai desa. Padat karya tunai desa ini sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk PKTD ini, yaitu tenaga kerja harus berasal dari kelompok orang miskin, pengangguran, dan kelompok marginal lain. PKTD ini pada hakikatnya adalah bentuk pekerjaan yang bersifat massal untuk tujuan pembangunan tertentu, termasuk pembangunan wisata atau usaha-usaha lain untuk desa. Ya, mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.